Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ilahi atam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, jemaah, bapak juga ibu, abang, kakak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih terkait dengan haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan haji wada. Haji pertama sekaligus terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji itu di padang Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, walillahi ma arwa'aha min kalimat. Sungguh kalimat yang disampaikan di Bukit Arafah atau di Arafah, di padang Arafah itu begitu indah. Ma arwa'. Tatkala Rasulullah tidak hanya menyampaikan khutbahnya kepada yang hadir, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan khutbah itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah wadanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 23 tahun berdakwah. Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk umat. Rasulullah sudah menunaikan amanah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengusahakan dengan segenap apa yang beliau miliki demi dakwah yang lurus, dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakun, tidak pernah bosan, tidak juga pernah jenuh.
Walillahi ma arwa'aha min sa'ah tilka allati ijtama'a haula Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha al-alaf mu'allafah. Lebih senang dan lebih dahsyat lagi keadaan saat itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah itu di hadapan ribuan orang-orang yang mu'allaf, baru masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, berpeluh keringat, intimidasi, tekanan yang tak ada habisnya. Tapi di tahun ke-10 ini Rasulullah melaksanakan haji, dan di padang Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang para sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang para mu'allaf sebagai hasil dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa sekali keadaan saat itu. Wa talama tarabbasu bihi qabla dzalika muta'amirin wa muharibin. Padahal sebelumnya orang-orang yang ada di hadapan Rasul itu adalah orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saat itu mereka berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan sebuah ibadah mulia, ibadah haji. Jadi keadaan itu menggugah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi bukti saat itu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami memberikan support, bantuan kepada utusan-utusan kami. Ini terbukti bahwa Allah memberikan bantuan, support kepada utusan-utusannya. Walladzina amanu, juga kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan mereka di dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, di hari di mana orang-orang itu juga bersaksi. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nah, wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru min khilali wujuhihim ilal ajalil muqbilah. Rasulullah tuh ngelihat orang-orang yang ada di hadapan itu seolah-olah menjadi satu gambaran bagaimana kelak umatnya nanti. Dari wajah-wajah orang-orang yang membersamai Rasulullah yang jumlahnya ribuan itu, yang saat itu Rasulullah memandang hingga ke ujung itu terlihat orang-orang yang berpakaian ihram, begitu banyak jumlahnya yang nggak pernah Rasulullah SAW bayangkan sebelumnya, dan itu adalah gambaran kelak mungkin bagaimana seterusnya umatku, kata Rasul. Jadi Rasulullah tuh membayangkan bahwa umatnya akan semakin banyak nanti. Itu yang menambah keharuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waraha yalqa ala masami hadzal alam. Di dalam khutbah wadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khutbah yang orang-orang itu tersentuh dengan penyampaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengawali, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza bihadzal mawqif abada. Wahai saudara-saudaraku, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan apa yang saya sampaikan. Boleh jadi kita nggak ketemu lagi dengan momentum yang seperti ini, kata Rasulullah. Maka dengarkan baik-baik, kata Rasul. Mungkin kita nggak ketemu lagi setelah momentum ini. Sebagian sahabat yang paham sinyal itu mulai meneteskan air mata. Tak terkecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang merasakan betul bagaimana atmosfer ketika sudah banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Orang mungkin nggak banyak yang sadar akan hal itu. Tapi bagi mereka yang diberikan karunia ilham oleh Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa termasuk ayat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang bantuan Allah kemudian Mekah itu dibebaskan, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala a'lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memberitahu Rasulullah bahwa ajalnya sudah dekat. Jadi kata Rasulullah, ini salah satu sinyal ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di awal khutbahnya, dengarkan baik-baik. Boleh jadi setelah ini kita tidak ketemu lagi di momentum yang seperti ini. Isma'u qauli, dengarkan. Kemudian orang-orang mulai khudu, orang-orang mulai terdiam dan mendengarkan setiap untayan kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini adalah kalimat akhir sebelum nanti wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kalimat-kalimat akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah selama 23 tahun lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah, menanamkan pohon-pohon keimanan kepada umat. Pada saatnya di khutbatul wada, khutbah terakhirnya Rasulullah menyampaikan al-mabadi, prinsip-prinsip dasar yang disampaikan secara singkat tapi syarat akan makna. Yang pertama, famaza kana awwalu bundin minha. Tema yang pertama kali Rasulullah sampaikan itu, ya subhanallah ma ajalla wa arwa. Laka annahu sallallahu alaihi wasallam innama kana yastalhimu tawsiyatuhu tilka min waqi'il munzaliqati allati sayatanakkabu fiha aqwam min ummati khilal zaman. Seolah-olah tausiahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diilhami oleh realitas berbagai macam penyelewengan yang akan dilakukan oleh beberapa kaum dari umatnya sepanjang zaman. Jadi yang Rasulullah sampaikan ini prinsip-prinsip dasar agama yang merupakan realitas yang akan terjadi, ibrat tarikh, ibrat zaman, sepanjang zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini, ayuhan nas, ini yang pertama, inna dima'akum wa amwalukum alaikum haramun ila antalqu rabbakum kahurmati yaumikum hadza wa kahurmati syahrikum hadza. Perhatikan kata Rasulullah, sesungguhnya darah kalian, harta sesama kalian itu suci, tidak boleh diganggu seenaknya. Haramun alaikum ila antalqu rabbakum, berlaku sampai nanti kalian menjumpai Tuhan kalian. Maka sejak saat ini tidak ada lagi orang-orang yang zalim. Karena inna dima'akum, karena nyawa kalian, darah kalian, harta kalian itu suci, tidak boleh diganggu sesuka hati lagi, tidak bisa. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana sucinya hari ini, yakni saat hari Arafah. Wa syahrikum hadza, sebagaimana sucinya bulan ini, bulan haji. Dan itu diulang lagi nanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir khutbah beliau. Wa akkada darurat al-ihtimam biha wa dzalika inda maqal, dan Rasulullah menegaskan kembali pentingnya memperhatikan hal-hal tersebut
kezaliman yang dilakukan kepada seseorang sehingga mudah sekali mengambil jiwa seseorang, harta seseorang. Itu diulang lagi nanti di penutup khutbahnya Rasulullah SAW. Tandanya ini sesuatu yang penting, yang banyak diabaikan oleh umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah nanti menyampaikan, ta'lamunna anna kulla muslimin akhun lil muslim. Kalian tahu dan kalian harus paham bahwa antara satu muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Antara satu muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Wa annal muslimina ikhwah, dan semua kaum muslimin itu saudara. Fala yahillu limri'in min akhihi illa ma a'tahu anti bi nafsin min. Tidak dibenarkan untuk mengambil sesuatu dari saudaranya, entah itu nyawanya, entah itu hartanya, entah itu kehormatannya. Tidak halal, tidak boleh, kata Rasul. Tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari harta saudaranya kecuali apa yang diberikan dengan sukarela, dengan cara yang dibenarkan. Fala tazlimunna anfusakum, jangan kalian sekali-kali menzolimi diri kalian. Ala hal balagh, sudah saya sampaikan ya, kata Rasul. Jadi ini penyampaian poin penting dari Rasulullah SAW tentang mabadi, prinsip-prinsip dasar Islam, supaya kita nggak menzalimi saudara-saudara kita juga. Saya dengan antum ini bersaudara. Kita dengan saudara-saudara di luar kita yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaudara. Maka tidak halal bagi kita untuk mengambil jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Tidak boleh. Ini yang sekarang kita banyak abaikan. Bagaimana sekarang orang itu mudah sekali untuk mengambil jiwa saudaranya sesama muslim. Pembunuhan terjadi sesama muslim. Pengambilan harta dengan zalim banyak terjadi di mana-mana. Itu kenapa saya yakin sekali Rasulullah SAW sampai menekankan hal ini dan menegaskan hal ini. Karena inilah yang kelak nanti akan diabaikan oleh umat Rasulullah SAW. Bagaimana kezaliman terhadap harta, yang korupsi misalnya. Bagaimana kezaliman terhadap harta, yang mengambil secara paksa, rampok, pencuri, penjamret, mengambil hak anak yatim, mengambil hak saudaranya dalam urusan waris misalnya. Banyak sekali. Kezaliman-kezaliman harta itu luar biasa. Dan itu nampaknya menjadi sesuatu yang bagi sebagian orang biasa-biasa saja. Ya Allah. Kata Rasulullah, wala tazlimunna anfusakum, kalian zalimi saudara kalian, kalian zalimi diri kalian, dan kalian zalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kita yang hari ini punya kezaliman terhadap siapapun dalam urusan harta, kehormatan, diselesaikanlah saat ini. Rasulullah SAW mengingatkan, man kanat lahu mazlamah min akhihi li'irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawm. Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya saat ini, baik itu terkait dengan hartanya, bahkan kehormatannya, mendingan diselesain sekarang di dunia. Jangan nanti urusannya diselesaikan di akhirat, jangan. Di dunia diselesaikan. Jangan kalian kira kezaliman-kezaliman yang kalian lakukan itu terus kemudian kalian ngerasa nggak ada efek apa-apa, kalian punya kuasa, punya harta, kasus selesai, tutup buku. Enggak. Kezaliman-kezaliman itu akan lebih menyengsarakan kalau urusannya itu ditunda sampai akhirat nanti.
Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyatahallalhul yaum." Kalian yang punya kezaliman kepada siapapun, selesaikan sekarang. Jangan urusannya nanti di akhirat, jangan. Nyesal kalian sejadi-jadinya. Apa kalian kira Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kezaliman yang tidak terselesaikan di dunia begitu saja? Wallahi kalla, demi Allah nggak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jangan kalian mengira, wala tahsabannallaha ghafilan, bahwa Allah tuh lalai terhadap kezaliman yang tidak terselesaikan di dunia. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian kira kezaliman kalian terus kemudian nggak ada perlawanan atas kezaliman kalian terus beres, selesai, tutup buku di dunia. Enggak. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Tapi memang ada yang ditunda sama Allah. Pada saat nanti mata kalian terbelalak saat itu. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Itu keadaan yang sangat menakutkan sekali. Maka kata Rasulullah, jangan kalian kira gak diselesaikan di dunia terus selesai begitu saja. Kalau kalian punya kezaliman, selesaikan di dunia. Dan ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah perpisahannya Rasul terkait dengan ini. Fala tazlimunna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian, jangan. Kalian zalimi saudara kalian, itu kalian menzalimi diri sendiri. Kalau kalian menzalimi diri kalian, kalian juga menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya Allah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Yang punya kezaliman kepada saudara-saudara kita, selesaikan saja di dunia. Walaupun mungkin saat itu kita mengorbankan ego, mengorbankan harga diri, tapi itu jauh lebih baik ketimbang urusannya di akhirat. Wahai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil harta tanpa hak, korupsi kah itu, mengambil hak waris saudara, mengambil tanah yang bukan miliknya, selesaikan saja di dunia. Jangan kau berikan ruang untuk kau selesaikan nanti di akhirat, jangan. Fala tazlimunna anfusakum, kata Rasulullah. Jangan sekali-kali kalian zalim terhadap diri kalian. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah. Kehormatan saudaranya juga begitu, sama. Kita nih sering nggak sadar bahwa kita di zaman yang memberikan ruang sangat besar untuk kita mengambil kehormatan saudara kita. Jemaah bisa tengok ceramah-ceramah saat ini mudah kita akses di internet. Terus kemudian diberikannya kita ruang untuk memberikan komentar terhadap apa yang kita lihat dari ceramah-ceramah itu. Tatkala ada perbedaan pendapat, itu bisa saling menghina itu. Padahal yang dihina nggak pernah kenal. Padahal yang dihina juga nggak pernah tahu siapa itu orangnya, keturunan siapa, rumahnya di mana. Tapi kita ada di zaman yang mudah sekali untuk mengambil kehormatan seseorang, menghina, mengejek, membuli orang yang kita nggak tahu. Cobalah tengok tuh, 1-2 masalah yang memang memberikan ruang untuk adanya perbedaan pendapat. Tapi dengan mudahnya kita yang mengakses yang seharusnya untuk kebaikan itu malah menjadi tempat untuk kita saling menghina. Penghinaan terhadap saudara kita itu adalah mengambil kehormatan dirinya. Ini kan lucu ya. Lawa nggak pernah ketemu kok. Nggak tahu siapa itu yang dia hina-hina itu. Tapi kelak di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, hati-hati, fala tazlimunna anfusakum. Jangan kalian kira itu selesai begitu saja atas kezaliman kalian terhadap saudara-saudara kalian. Nah, maka khutbah pertama Rasulullah SAW dibuka
untuk kita mawas diri terhadap kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita, kepada diri kita, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang menjadi penutup nanti dari khutbah wadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diulang jemaah, tandanya ini sesuatu yang penting. Tandanya ini sesuatu yang mungkin banyak orang abai terhadap itu. Maka sekali lagi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga kita bisa menjauhi diri dari kezaliman-kezaliman terhadap saudara-saudara kita, insyaallah. Nah, amal al-band al-thani, ya. Tema kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahas dalam khutbah wada beliau bukan sekedar nasihat saja, tapi Rasulullah menyampaikan qarar, ketetapan. Liulaika alladzina kanu min haulihi, kepada orang-orang yang berada di dekat Rasulullah saat itu, kepada orang-orang yang hadir pada saat khutbah wada. Jadi Rasulullah itu memberikan qarar, ketetapan. Nggak hanya kepada yang hadir, tapi kepada umat setelahnya. Jadi kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Segala bentuk perilaku tindakan jahiliyah nggak berlaku lagi, kata Rasulullah. Jadi perilaku jahiliyah jangan lagi diulangi. Tidak lagi kita itu lakukan. Dima'ul jahiliyah maudu'ah. Kalau di masa jahiliyah kita gampang saling menuntut balas, udah nggak berlaku lagi, kata Rasul. Waribal jahiliyah maudu'. Kalau di masa kita jahiliyah melakukan perdagangan dalam bentuk riba, itu udah nggak boleh lagi, kata Rasul. Maka ini adalah sebuah qarar, sebuah ketetapan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dulu dibangga-banggakan itu. Jadi kalau ada orang bisa balas dendam, menuntut balas, itu mereka bangga. Ya tafakhar. Kalau mereka bisa berdagang mengambil untuk sebanyak-banyaknya dengan metode riba, mereka bangga saat itu. Tapi sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nggak berlaku lagi. Qad batala amruhu wa mata i'tibaruh. Udah nggak berlaku lagi. Fahuwal yaum jifah muntinah ghayabatha syari'atullah fi batinil ard. Saat ini semenjak Rasulullah memberikan ketetapan, perilaku-perilaku jahiliyah itu sudah basi, busuk, dikubur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat agama Islam. Wa asbaha makanuha minal hayatil muslimil yaum tahta mauti'il aqdam, ya. Innahu rijsun walla wa ammahatun adbarat wa ghashiyatun badat. Jadi saat ini perilaku-perilaku jahiliyah tadi, nuntut balas, perilaku-perilaku riba, itu udah dibersihkan, ya. Kezaliman-kezaliman yang sudah dilenyapkan. Najis-najis disebutnya begitu. Tradisi jahiliyah sudah dijauhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An muntalaqil insaniyah wa taqaddumihal fikri. Jadi sudah dijauhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik tolak kemanusiaan dan kemajuan cara berpikir serta peradaban. Maka penegasan ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku sejak saat Rasulullah menyampaikan sampai kepada akhir zaman. Jadi perilaku-perilaku jahiliyah sudah tidak ada lagi. Maka kalau ada di zaman modern saat ini orang-orang yang kembali melakukan praktek-praktek yang disampaikan oleh Rasulullah tidak boleh dilakukan,
maka sejatinya illa wa huwa yarji' al-qahqari yusbihu fi aghwarin qasiyatin min at-tarikhil muslimil qadim. Sebenarnya orang-orang yang melakukan praktek-praktek tadi di zaman kita yang modern ini, sebenarnya dia adalah orang yang kembali mundur ke belakang. Karena sama Rasulullah sejatinya kayak begitu sudah dihapus. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam khutbahnya juga membahas atau menyampaikan tentang bulan-bulan yang disucikan, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu ditetapkan sama Allah. Jadi di antara 12 bulan dalam 1 tahun, itu ada 4 bulan yang Allah sucikan. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di masa jahiliyah dulu, mereka seringkali membuat-buat bulan suci sesuka hati mereka. Sehingga kadang-kadang haji dilakukan di bulan Muharram, sekehendak orang-orang Quraisy yang menguasai rumah Allah saat itu. Kadang-kadang dilakukan di bulan Zulqa'dah, kadang-kadang dilakukan di bulan Zulhijjah, semau mereka. Padahal tidak bisa kayak begitu, kata Allah. Kata Rasulullah, bulan-bulan mulia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan-bulan yang disucikan ada 4 bulan dalam setahun. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. Dan bulan haji sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan perpanjangan dari khabar ilahi, bahwa sebagaimana dulu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka bulan haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Jadi dalam tradisi Arab ini, 1 tahun itu ada 12 bulan tambah 15 hari. Ceritanya begitu. Sehingga kelebihan 15 hari ini yang bisa merubah tanggalan-tanggalan itu. Di tahun ke-9 contohnya, Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi Amirul Hajj. Kita bahas tuh di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Abu Bakar, kamu memimpin rombongan atau rombongan haji. Kamu jadi Amirul Hajj. Ya. Sekalian, kamu hilangkan semua praktek-praktek jahiliyah. Haji di zaman Abu Bakar As-Siddiq di tahun ke-9 itu dilaksanakan di bulan Zulqa'dah. Jadi orang-orang Quraisy ini seringkali buat bulan-bulan suci sesuka hati mereka. Maka Rasulullah SAW menegaskan 1 tahun ada 12 bulan. Itu ketetapan dari Allah. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang suci, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Haji dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Jadi itu salah satu khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya menyampaikan, ausa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khairan bin nisa, untuk kita berbuat baik terhadap wanita. Ini disampaikan di khutbah wadahnya Rasulullah SAW. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah wadah ini adalah mabadi, prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk berbuat baik kepada wanita. Nah, ini sesuatu yang menjadi poin diserangnya Islam, ya. Penggunaan jilbab, terus juga penutupan aurat dianggap pengekangan terhadap wanita di era saat ini. Padahal yang membebaskan wanita itu dari segala kungkungan itu ada dalam Islam. Bagaimana Islam menghormati wanita itu. Dan wanita ini
luas cakupannya. Seorang ibu, bagaimana seorang anak harus memberikan penghormatan terbesar kepada ibunya, kepada saudari-saudari wanitanya, kepada istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Wasiat ini bukan sembarang wasiat. Di saat itu terlihat betul bagaimana wanita itu didiskreditkan gitu. Seolah-olah la qimata laha, seolah-olah tidak ada harganya. Islam datang merubah itu semua. Seorang anak laki-laki harus mendahulukan ibunya ketimbang siapapun, termasuk ayahnya. Bahwa ibu 3 derajat lebih mulia ketimbang ayahnya sendiri. Itu Islam mengangkat harkat dan martabat dan derajat seorang wanita. Menutup aurat itu bagian dari menjaga kesucian seorang wanita. Dan di sini Rasulullah SAW menegaskan, hendaknya kalian berbuat baik kepada wanita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali poin-poin dari khutbah wadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menambah maklumat kita, dan tak sekedar maklumat, tapi bisa menambah ya, pengetahuan kita yang membuat kita makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang singkat ini menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, menjadi asbab keberkahan untuk kita semua. Ya, ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon nanti diingatkan, terakhir berbuat baik terhadap wanita, sampai poin itu. Nanti kita teruskan kembali. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.